Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anakku yang saleh salihah, anak-anak hebat, cerdas, ulet dan kreatif, serta jagoan sinau. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, begitu kan ya? Oke. Semoga kalian anak-anak jagoan sinau selalu sehat dan bahagia. Hari ini kalian akan bersama saya Pak Saiful belajar tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal melalui aplikasi Jago Apa. Mari kita awali dengan berdoa dulu. Ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma alhimni rusydi wa'aidni min syarri nafsi. Baiklah anak sekalian, ada intermezzo ini ya. Kalian lihat saya. Oke, siap? Oke, ini intermezzo sulap yang kedua. Baiklah anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah satu, menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Al-Quran. Kemudian menyajikan keterikatan optimis, ikhtiar dan tawakal. Anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi, lihat media yang Bapak bawa. Ini ada sebuah botol, ada isinya teh. Ya, silakan coba ditanggapi dalam hitungan detik. Setelah itu nanti kita kupas materinya. Siap? Tanggapi. 1, 2, 3, 4. Iya, terima kasih. Ternyata ada 2 tanggapan ya. Yang pertama melihat bahwa botol ini berisi teh separuh. Tanggapan yang kedua tadi, botol ini kosong separuh. Disinilah anak-anakku sekalian sikap optimis dan pesimis. Yang mengatakan botol ini terisi air teh separuh, itulah optimis. Sedangkan yang mengatakan tadi botol ini kosong separuh, berarti itulah sikap pesimis. Anak sekalian, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha dari hari ke hari meningkat terus kualitas iman, ibadah dan kualitas hidupnya. Kemudian yang kedua, pengertian pesimis. Pesimis adalah orang yang dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan sehingga tidak mau mencoba. Seorang muslim dan muslimat yang pesimis selalu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Dalil tentang optimis ada dalam hadis qudsi, saya bacakan artinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila dia memohon kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Nah, ingatlah, apapun yang terjadi, apapun kondisi kita saat ini, yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang perbedaan dan persamaan optimis versus pesimis. Ya. Bandingkan kondisi orang yang pesimis ya, before ya. Kemudian ada lagi gambaran orang yang optimis. Ya. Ciri-ciri optimis yang pertama adalah kegagalan adalah salah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Yang kedua, suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Ciri yang ketiga, dapat menginspirasi orang yang berada di sekitarnya. Yang keempat, menerima kritik yang disampaikan oleh orang lain. Yang kelima, percaya akan sebuah perubahan. Dan yang keenam, berani bermimpi dengan perencanaan yang baik untuk mewujudkannya.
Yang ketujuh, masih ada banyak hal untuk yang dipelajari di masa yang akan datang. Yang terakhir, masih bisa melihat hal baik dalam kejadian paling buruk sekalipun. Ciri-ciri pesimis. Yang pertama, orang pesimis itu kegagalan adalah satu bukti bahwa itulah identitas dirinya. Kemudian zona nyaman sudah cukup. Tantangan hanya untuk orang yang tidak berpikir panjang. Ciri yang ketiga, hanya bisa iri dengan pencapaian orang lain. Yang keempat, tidak menerima pandangan orang lain tentang dirinya. Berikutnya yang kelima, yaitu konstan adalah satu-satunya cara agar dunia tetap bergulir sebagaimana mestinya. Yang keenam, jangan bermimpi. Jalani saja realita yang ada pada hari ini. Ciri yang ketujuh, hanya belajar hal-hal yang mendukung usaha yang konstan. Yang kedelapan, sudahlah, hal buruk ya akan selamanya buruk. Tidak ada aspek lain. Yang kedua adalah ikhtiar, anak sekalian. Ikhtiar menurut bahasa artinya memilih. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Perintah untuk berikhtiar ya itu ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Zubair, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu dia jual ke sawah, dia jual ke pasar, ya, sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang dimintai, memberi atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1378 dari Zubair bin Awan radhiyallahu an. Anak-anak sekalian, kita diminta untuk berikhtiar atau dalam bahasa Indonesianya berusaha. Ya, ikhtiar itu dilakukan secara maksimal agar hasilnya nanti juga maksimal. Apa itu? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dengan ikhtiar. Pertama, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan satu tugas yang diamanahkan kepadanya. Yang ketiga, tidak mudah putus asa bila menghadapi kesulitan. Yang keempat, memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada minta bantuan atau menunggu belas kasihan orang lain. Oke, nanti ada game ikhtiar dengan merangkai dari huruf ya. Kalian bisa mencobanya setelah tayangan ini. Anak sekalian, loh kok sudah banyak yang ngantuk? Ayo kita tepuk tangan dulu. Ikuti Bapak ya. SMP Selamongan tepuk tangan. SMP Selamongan tepuk tangan. Mari kita lakukan SMP Selamongan, bersama-sama kita tepuk tangan. Oke, terima kasih yang ngantuk supaya bisa melek lagi. Baik, kita masuk pada season akhir yaitu tawakal ya. Anak-anakku sekalian, tawakal ini berasal dari bahasa Arab yaitu tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Arti menurut bahasa yaitu berserah diri atau mewakilkan. Sedangkan pengertian menurut istilah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Kemudian ada perintah ya, perintah untuk bertawakal kepada Allah ini kalau kita melihat dalam surah Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekalian, ada bentuk perintah yang lain, tapi ini dalam sebuah kisah ya, sebuah gambaran
Ada seorang ayah ibu memiliki seorang anak namanya Ahmad. Dia dari kalangan petani kecil. Orang tua ini sangat mendambakan anak atau agar Ahmad ini kelak menjadi orang-orang yang soleh, orang yang cerdas, orang yang bisa berguna bagi agama nusa dan bangsa. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil lain tentang tawakal dalam At-Taubah ayat 51, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu harus bertawakal. Ada sebuah hadis lagi dari Muttafaqun alaih, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal. Kemudian ada lagi hadis riwayat Al-Hakim, jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut yang penuh makanan. Itulah anak sekalian, sebagai akhir dari pertemuan kita, saya berikan sebuah kesimpulan bahwa optimis ya mencakup 3 hal: optimis dalam beribadah, optimis meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga optimis mewujudkan cita-cita. Bisa tercapai kalau kita mau berusaha, yaitu berusaha menjemput rezeki, berusaha menjauhi kemudaratan, yang ketiga menuntut ilmu dengan optimal. Setelah kita lakukan semuanya dengan maksimal, tawakal, yakin kepada Allah, yakin pada ketetapan Allah, menyandarkan segala cobaan kepada Allah, dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian anak sekalian, materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada event dan session berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.